Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, Gembala kami yang baik, untuk dituntun, untuk dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang mengenyangkan kami, biarlah firman-Mu yang memenuhi kami, memuaskan kami, menjadi satu-satunya harapan dan pegangan dalam kami menjalani kehidupan kami. Oleh karena itu Allah Roh Kudus berkaryalah bagi setiap kami yang hadir pada hari ini di rumah Tuhan. Berkaryalah dalam telinga, pikiran dan hati kami supaya kami rela dan siap untuk dipimpin di dalam kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mengenal-Mu, ajar kami untuk mengenali-Mu, ajari kami untuk mengalami-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah di dalam rumah Tuhan. Marilah bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan membaca ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20. Yohanes 10 ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Jika sudah menemukannya, kita akan membacakannya bersama-sama dengan bersuara ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20. Saya membacakannya dalam TB yang kedua. Yohanes 10 ayat 11 hingga 20. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Lalu timbul lagi pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Jemaat sekalian, tidak ada netralitas di dalam kekristenan. Tidak ada netralitas di dalam kekristenan, dan setiap pengikut Kristus adalah orang-orang yang harus mampu mengambil sikap. Kurang lebih kalau ditanya kepada Yohanes ya, itulah yang akan kemudian dia rangkum. Kalau dia disuruh merangkum cerita, tulisan yang dia tuliskan dari pasal 1 hingga pasal 12. Injil Yohanes yang dia tulis. Statement ini tidak ada netralitas di dalam kekristenan. Setiap pengikut Kristus harus mampu mengambil sikap. Itu akan terasa sekali ketika kita membaca peristiwa demi peristiwa, mujizat demi mujizat, perdebatan demi perdebatan yang ada di sepanjang kitab Yohanes. Dan kita akan menyadari kalau kita baca Injil Yohanes bahwa Injil ini agak berbeda dibandingkan 3 Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas. Ada nuansa yang berbeda. Yohanes tidak pernah buru-buru untuk pindah dari cerita yang satu ke cerita yang lain, peristiwa yang satu ke peristiwa yang lain. Bahkan Yohanes tidak pernah membiarkan, tanda kutip ya, menuliskan sebuah mujizat
peristiwa mujizat itu terpisah dari klaim atau pengajaran Yesus. Setiap mujizat pasti akan sepaket dengan klaim yang Tuhan Yesus berikan tentang dirinya. Dan setiap mujizat melalui cara menulis seperti ini, Yohanes menunjukkan bahwa setiap tanda mujizat pada akhirnya adalah alat peraga untuk menolong orang-orang memahami pengajaran Yesus Kristus. Setiap mujizat itu kemudian menjadi alat bantu untuk membuat orang tahu dan percaya siapakah Yesus Kristus itu bagi mereka. Tidak pernah ada netralitas, hanya ada dua pilihan yang harus dipilih setiap kali Yohanes menuliskan mujizat dan klaim-klaim Yesus. Kamu mau percaya atau tidak kepada pribadi ini? Kamu mau setuju atau tidak dengan pribadi ini? Kamu mau ikuti dia atau tidak pribadi ini? Dan kalau kita perhatikan pada akhirnya selalu ada pola yang berulang di sepanjang pasal 1 hingga 12. Baca Yohanes seru sekali Bapak Ibu. Polanya mudah untuk diikuti. Mudah untuk diikuti. Selalu ada pola. Yang pertama akan ada mujizat. Yang kedua akan ada kontroversi yang muncul ketika ada mujizat atau pengajaran yang Yesus Kristus berikan. Dan terakhir ketika orang-orang itu sudah melihat mujizat, sudah mendengar klaim Tuhan Yesus, dan mereka sudah mendiskusikan apa ini, siapa dia, kenapa bisa begitu, bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan. Setelah orang-orang berdebat, mereka harus mengambil sikap. Mereka harus memilih. Mereka harus menyatakan pilihan mereka. Siapa Yesus bagi saya yang sudah melihat peristiwa ini? Siapa Yesus yang sudah kamu lihat itu? Siapa Yesus bagimu? Dan inilah yang kemudian kita bisa temui ketika kita baca ayat yang tadi kita baca bersama-sama. Ayat yang kita baca tadi ada di dalam pola itu. Ada mujizat atau klaim, ada kontroversinya, dan ada orang-orang yang ditantang untuk mengambil pilihan. Perkataan Yesus Kristus dari pasal 10, sepanjang pasal 10 ini bermula sebenarnya dari sebuah peristiwa yang fenomenal pada masa itu. Bapak Ibu, kita bisa lihat sebenarnya di pasal 9. Di sepanjang pasal 9 itu dikisahkan ada seorang buta. Bukan buta biasa, tetapi buta dari lahir. Orang yang dilahirkan buta, orang yang dilahirkan tanpa kemampuan untuk melihat sejak awal. Dan secara medis, orang ini tidak bisa disembuhkan. Zaman sekarang tidak bisa, apalagi zaman dulu ketika pengobatan belum canggih. Tetapi orang tersebut berhasil untuk disembuhkan oleh Yesus Kristus. Singkat cerita, orang ini akhirnya disembuhkan. Orang ini bisa melihat lagi. Ketika dia kembali ke kampungnya, orang-orang jadi bertanya-tanya, siapa dia? Kok dia bisa melihat? Bukannya dia orang buta? Kok bisa jalan-jalan? Kok bisa melihat kembali? Kenapa gempar? Karena pertama itu tidak mungkin. Kedua, orang ini sudah dicap sebagai orang yang terkutuk. Bagi orang Yahudi zaman itu, orang yang lahir dalam kecacatan adalah orang yang menanggung dosa. Apakah dosanya sendiri atau dosa orang tuanya. Dan itu nanti kalau kita baca di sepanjang pasal 9 memang muncul. Orang ini yang dosa siapa? Ayahnya atau ibunya? Dan Bapak Ibu, orang ini sebagai orang yang terkutuk tetapi pada akhirnya bisa jalan-jalan di tengah-tengah kampung itu dengan mata yang sudah bisa melihat.
Maka terjadilah kegemparan Bapak Ibu. Tetapi bukan hanya kegemparan, melainkan juga ada keresahan. Kuasa sebesar apa yang bisa membuat orang yang buta dari lahir ini kembali melihat? Orang macam apa yang bisa punya kuasa sebesar itu untuk membukakan mata orang yang buta sejak lahir? Karena mereka resah dan gelisah, akhirnya fenomena ini dibawa kepada institusi yang terpercaya, karena isinya adalah orang-orang yang terpelajar dan juga orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang punya spiritualitas yang baik. Jadi mereka pasti bisa menganalisa, mereka pasti bisa menelaah apa yang terjadi. Mereka pasti bisa memberikan pencerahan kepada kita. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mereka terpelajar, mereka orang yang punya spiritualitas yang baik. Mari kita tanya kepada mereka. Orang-orang itu adalah orang-orang Farisi. Tetapi kemudian kita akan melihat di sepanjang pasal 9 bahwa kontroversi ini panjang. Bahkan di tengah-tengah institusi yang isinya orang-orang terpelajar dan punya spiritualitas yang baik pada zaman itu. Kontroversi ini berlarut-larut seperti persidangan yang berulang-ulang. Orang tuanya dipanggil, orangnya sendiri dipanggil, diinterview, diinterogasi sedemikian lama. Ketika orang tua dari si buta ini datang dan ditanyai, itu ada di ayat 18 hingga ayat 23. Itu kemudian sayangnya kita bisa melihat bahwa bagi orang tua ini sukacita anaknya bisa melihat kembali dikalahkan oleh ketakutan akan adanya pengucilan. Di ayat 22 pasal 9. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab para pemuka Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan, ayat 23. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Ketika ditanya, kok bisa anakmu sembuh? Siapa yang sembuhin? Mereka gak bisa untuk ngomong bahwa itu Yesus yang berkuasa itu. Tanya sendiri sono. Rasa takut lebih menguasai dibandingkan sukacita akan adanya kesembuhan. Pada akhirnya orang-orang tua ini tidak bisa menjadi sumber saksi yang valid. Dan ketika orang buta itu dipanggil, justru terjadi perdebatan yang sengit antara kaum terpelajar dengan orang buta ini. Orang buta yang terkutuk ini dengan kekeh berkata bahwa dia disembuhkan oleh seorang pribadi namanya Yesus. Tetapi kemudian orang yang terpelajar, kaum yang terpelajar ini mengatakan bahwa orang ini tidak bisa dipercaya karena dia melakukan penyembuhannya ketika hari Sabat. Bapak Ibu, pada akhirnya kontroversi, perdebatan yang sengit muncul. Ada satu pihak yang berkata bahwa ini melanggar perintah Allah karena dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah dilakukan, sudah ditetapkan. Ada pelanggaran, ada penghinaan terhadap perintah Allah. Tetapi ada pihak yang berkata bahwa bagaimana mungkin orang ini melanggar perintah Allah kalau kuasanya sebesar itu? Bagaimana mungkin orang ini punya kuasa sebesar itu kalau dia bukan berasal dari Allah? Bapak Ibu, Yohanes menunjukkan bahwa pada akhirnya setiap mujizat, setiap perkataan yang Yesus Kristus lakukan, berikan, itu akan menimbulkan pertentangan, akan menimbulkan pertanyaan dan kontroversi.
apakah dia layak untuk dipercaya? Apakah dia layak untuk diikuti? Di tengah-tengah perdebatan inilah kemudian Yesus Kristus memberikan klaim, memberikan statement, akulah gembala yang baik. Kalimat akulah gembala yang baik ini diberikan sebenarnya pertama-tama kepada dua pihak yang sedang ada di dalam pusaran kontroversi. Kepada si buta dan orang-orang yang terpelajar ini. Tetapi kemudian bisa menolong kita untuk mengenal siapa Yesus Kristus. Di tengah-tengah perdebatan ini Yesus Kristus berdiri dan berkata, akulah gembala yang baik. Bapak Ibu, jika kita mengingat khotbah 2 minggu yang lalu, Pendeta Alexander berkhotbah bahwa ketika ada kata aku adalah di tengah-tengah kitab Injil, itu sebuah statement yang powerful. Karena itu statement yang mengutip perkataan Tuhan dari perjanjian lama. Dan memang benar bahwa ketika ada kalimat aku adalah di dalam Injil, itu kalimat yang sangat penting di kitab Injil. Yesus Kristus sedang memperkenalkan pribadinya, dirinya sebagai pribadi yang sama dengan Allah yang ada di PL. Dia sedang memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang sama dengan pribadi yang mengatakan aku adalah aku. Dia sedang mengatakan bahwa dia adalah Allah yang definitif. Dia bukan Allah yang didefinisikan oleh manusia, tetapi dia adalah Allah yang memberikan definisi kepada dunia ini. Di dalam PL Allah memperkenalkan dirinya sebagai aku adalah aku karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia adalah sumber segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dia adalah sumber otoritas, dia adalah sumber pengetahuan yang pernah manusia lihat dan dengar. Dia adalah sumber kehidupan. Jadi ketika kita baca di Injil dan Tuhan Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa aku adalah Allah yang sama, yang punya otoritas yang sama. Aku adalah kebenaran yang sama, yang sudah diperkenalkan di perjanjian lama. Dan di dalam kitab Yohanes sendiri ada 7 Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Ada 7 perkataan aku adalah gembala yang baik adalah perkataan yang keempat. Dia sedang memperkenalkan dirinya. Dia sedang kasih tahu kepada orang-orang yang berkontroversi ini. Ini aku, kenal aku sebagaimana aku ingin dikenal. Yesus menunjukkan bahwa dirinya ingin dikenal sebagai gembala yang baik. Alasan pertama adalah karena dia sedang merujuk pada Mazmur 23 yang tadi kita nyanyikan bersama-sama ya. Mazmur 23 Mazmur yang pasti semua orang Israel tahu, kita aja tahu. Kita aja pasti langsung tahu waktu nyanyi tadi, itu Mazmur 23. Begitu ya. Jadi sama rasanya ketika Yesus bilang, aku adalah gembala yang baik. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pasti akan langsung, Mazmur 23. Begitu. Langsung ngeh. Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang sama. Dan dia ingin dikenal sebagai gembala yang baik. Dan sekarang dia nggak cuma kasih tahu, aku ingin dikenal sebagai gembala yang baik. Tetapi dia juga kasih tahu kepada orang-orang yang berselisih ini. Aku punya alasan kenapa aku bisa disebut sebagai sebagai gembala yang baik. Ada 2 alasan Bapak Ibu yang kita bisa baca di dalam ayat yang tadi sudah sama-sama kita baca. Kenapa dia bisa disebut, dia layak, dia bisa disebut sebagai gembala yang baik. Yang pertama Bapak Ibu, dia adalah gembala yang baik karena dia adalah pemilik kumpulan domba-domba ini, bukan upahan.
Dia adalah gembala yang memiliki domba-dombanya, bukan sekedar orang yang diupah untuk menjaga domba-domba. Bapak Ibu, di sini Tuhan sedang membandingkan dirinya, Yesus Kristus sedang membandingkan dirinya dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para pemimpin Yahudi saat itu. Salah satu pihak yang sedang ada dalam kontroversi yang tadi kita bahas ya. Dia sedang membandingkan dirinya sebagai orang yang mereka, Yesus Kristus dan orang Farisi itu sama-sama sebagai guru. Tetapi Yesus Kristus guru yang berbeda dibandingkan orang Farisi. Ini tidak lepas dari cara orang-orang zaman itu beternak. Bapak Ibu, ada yang di sini masih punya kandang kambing di kampung ya? Atau kandang domba? Kandang babi? Enggak. Ada yang jawab soalnya. Ada yang punya, masih pernah mengalami orang tuanya, neneknya punya kambing. Pada zaman itu di kampung-kampung kecil Israel, setiap keluarga umum untuk punya kandang-kandang domba atau kandang-kandang kambing. Mereka punya peternakan kecil di rumah, isinya beberapa ekor domba atau kambing. Mereka biasanya akan kolektif untuk sama-sama memelihara domba-domba mereka. Mereka akan beberapa keluarga yang berdekatan biasanya akan menggembalakan domba-dombanya itu sama-sama, dan biasanya akan menunjuk satu orang yang bisa dipercaya untuk menggembalakan domba-domba mereka. Biasanya orang-orang yang dipercaya untuk menggembalakan domba-domba tersebut adalah anak laki-laki yang paling kecil di tengah keluarga. Ingat cerita Daud. Nah kayak gitu. Daud anak bungsu, jadi disuruh untuk menggembalakan domba-domba. Atau kalau sangat terpaksa tidak ada anak-anak yang sudah harus ya bisa menjaga domba-domba, mereka akan meng-hire orang yang butuh kerjaan, orang yang bisa dibayar untuk menjaga domba-domba mereka. Nah, jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu tahu bedanya, tahu etiket kerjanya, etos kerjanya, gembala-gembala yang berasal dari keluarga sendiri sama gembala-gembala yang diupah secara khusus untuk menjaga domba-domba mereka. Gembala-gembala yang berasal dari keluarga sendiri akan rela, akan lebih total, akan sepenuh hati menjaga domba-dombanya, berbeda dengan upahan. Mereka akan menjaga sesuai dengan gajinya, kayak budak korporat gitu, Bapak Ibu. Mereka hanya akan bekerja sesuai dengan job desk-nya. Kalau lewat dari jam 5 mereka tetap pulang, misalnya begitu. Kalau nggak dibayar lembur nggak mau lembur, misalnya seperti itu. Jadi mereka punya prioritas yang berbeda. Anak yang disuruh jaga domba-domba akan menjaga domba-dombanya sebagai milik keluarganya. Dia akan menjaga domba-dombanya karena dia tahu orang tuanya, ayahnya sayang sama domba-dombanya. That's why dia juga sayang sama domba-dombanya. Sementara orang-orang upahan ini akan menjaga domba-dombanya karena diupah. Selama upahnya berlaku dia akan jaga. Kalau lebih dari upah yang dia terima, dia tidak akan melakukan yang lebih daripada itu. Tuhan Yesus sedang membandingkan dirinya dengan orang-orang Farisi. Coba tebak, Tuhan Yesus sebagai anak atau sebagai upahan? Bisa kita tebak ya. Yesus Kristus menempatkan dirinya sebagai seorang anak yang diutus oleh Bapaknya untuk menjaga domba-domba milik keluarganya. Karena dia tahu ini adalah milik keluarganya, dia menyayangi domba-dombanya seperti papanya yang punya domba-domba ini menyayangi domba-dombanya. Sementara dia membandingkan dirinya dengan orang-orang upahan. Tebak siapa orang-orang upahannya? Orang-orang Farisi. Orang-orang yang merasa diupah
untuk menjaga domba-dombanya. Pegawai untuk menjaga domba-dombanya. Sehingga ya kalaupun rusak tinggal laporan, nanti diganti. Kalaupun hilang tinggal laporan, nanti tinggal diganti. Domba-domba hanya dipandang sebagai objek. Dan sayangnya mereka adalah upahan-upahan yang tidak bertanggung jawab terhadap kepemilikan tuannya. Kalau Tuhan Yesus gambarkan di ayat 12, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan milik tuannya, meninggalkan domba-domba itu ketika ada bahaya. Mereka gak rela untuk kehilangan diri mereka demi menjaga domba-domba tuannya. Orang-orang ini Tuhan Yesus, lewat gambaran ini Tuhan Yesus sedang menyindir orang-orang Farisi yang sedang berseteru dengan orang buta yang disembuhkan ini. Tuhan Yesus sedang menyebut mereka sebagai seorang upahan yang pada akhirnya karena ingin menyelamatkan diri mereka sendiri, karena fokus utama mereka adalah diri mereka sendiri, maka mereka tidak peduli dengan keselamatan domba-domba mereka. Dia lebih marah karena domba-domba mereka pada akhirnya meninggalkan mereka dan tidak dipercaya oleh domba-dombanya daripada keselamatan domba-domba mereka sendiri. Tuhan Yesus dulu dikira oleh orang-orang Yahudi adalah guru yang setara dengan orang Farisi. Tetapi dengan gambaran ini ketika dia mengatakan aku adalah gembala yang baik, dia sedang mengatakan, oh tidak. Saya adalah pribadi guru yang lebih tinggi daripada para upahan ini. Aku bukan hanya disuruh dibayar untuk mengajar, tetapi aku adalah pemilik kawanan domba ini. Aku mengasihi dia dan aku akan total. Dia bilang, aku memberikan nyawaku. Dan bukan hanya total ketika dia menjaga, dia mengatakan aku menjaga dengan totalitas karena aku punya kuasa yang cukup besar untuk menjaga domba-dombaku. Aku punya kuasa, kemampuan untuk menyelamatkan domba-dombaku dan aku pakai kemampuan itu untuk itu. Itulah yang kemudian Tuhan Yesus katakan di ayat 18, aku berkuasa memberikannya, aku berkuasa mengambilnya kembali. Tuhan Yesus mengatakan, menceritakan bagaimana caranya dia akan menjaga, menyelamatkan domba-domba milik Allah ini dengan cara memberikan nyawanya sendiri. Ketika dia mati nanti di atas kayu salib, ceritanya kan ini belum ya, di pasal 10 Tuhan Yesus belum disalibkan. Nanti kalau kamu lihat saya mati di atas kayu salib, itu adalah tindakan penyelamatanku. Bukan karena aku gagal menyelamatkan domba-dombaku, tapi justru itulah caranya. Itulah kuasa yang sedang kupakai. Aku berkuasa untuk memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia tidak kalah pada kematian. Dia memberikan nyawanya. Kalau kita mati, kita kalah sama kematian. Nyawa kita diambil. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia berseru, Tuhan, kuserahkan nyawaku. Dia menyerahkan nyawanya. Dia tahu bagaimana caranya menyelamatkan domba-dombanya, dia punya kuasa untuk itu dan dia taat sampai akhir kepada Bapaknya untuk menggunakan kuasanya menyelamatkan domba-dombanya. Dia adalah gembala yang baik karena dia pemilik domba-domba itu mau menyelamatkan dombanya, pakai kuasanya untuk menyelamatkan mereka dengan cara mati di atas kayu salib. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah gembala yang baik karena di ayat
14 ya, tadi yang poin pertama dari pasal 11 hingga pasal 12. Di pasal 14 dia kembali mengulang, aku adalah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Bapak Ibu, dia adalah gembala yang baik karena dia mengenal domba-dombanya. Tetapi dia tetap mau mati bagi domba-dombanya. Pengenalan Yesus Kristus kepada Bapaknya membuat dia tahu bahwa Bapaknya mengasihi domba-dombanya, sehingga dia memilih untuk taat kepada kehendak Bapa, yaitu dia mati di atas kayu salib. Meskipun dia kenal siapa domba-dombanya. Bapak Ibu, domba-domba tidak kebetulan kalau orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya sama Yesus, itu disebut sebagai domba. Bukan terenggiling misalnya, bukan kuda, random amat ya terenggiling ya. Bukan onta misalnya. Kan di padang di timur dekat kuno sana ada unta, ada lembu, begitu ya. Ada kuda. Tidak kebetulan kalau kita disebut sebagai domba. Karena domba itu paling lemah di antara ternak-ternak yang lain. Dia buta, dia bodoh. Buta dan bodoh sebuah kombinasi yang mantap bukan untuk jadi mangsa dari binatang buas. Udah gak bisa lihat, bodoh lagi. Itulah kenapa orang-orang Kristen disebut sebagai domba. Karena secara manusia kita adalah lemah dan bodoh. Tetapi juga kita adalah orang-orang yang tahu bahwa kita butuh pertolongan. Kita butuh dituntun oleh gembala. Itulah domba-domba Tuhan. Bapak Ibu, pengenalan akan domba-domba itu kemudian terukur jelas dengan ketaatan Yesus Kristus kepada Bapa. Pengenalan yang benar akan Allah pasti akan menuntun kita kepada ketaatan akan kehendaknya. Itu juga yang menjadi ukuran bagi kita, apakah kita jadi domba-domba yang baik atau tidak. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan domba-domba yang baik, tanda kutip, mengenal siapa gembalanya. Setiap domba yang baik akan menjadi domba-domba yang taat, mengenal juga suara domba-dombanya. Dikatakan bahwa aku di ayat 16, domba-domba itu, di ayat 16, aku juga mempunyai domba-domba yang lain, bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Di ayat 27 di perikop yang lain diulang lagi kata-kata ini Bapak Ibu. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Gembala yang baik memiliki domba-domba yang ia kenal dengan baik dan domba-domba mengenal gembalanya dengan baik. Setiap pengenalan akan menghasilkan ketaatan, pun demikian bagi kita domba-domba Allah. Alat ukur pengenalan kita akan Yesus Kristus adalah ketaatan. Ketika tadi di pasal 11 hingga 12 Tuhan Yesus mengatakan dirinya sebagai gembala dan dia bandingkan dengan upahan. Kali ini Tuhan sedang membandingkan antara orang Farisi dengan orang buta. Orang Farisi dengan orang buta. Ada domba-domba yang mengenal Allah, tetapi juga ada domba-domba yang tidak mengenal Allah. Coba Bapak Ibu tebak, siapa domba-domba yang tidak mengenal Allah? Orang Farisi. Iya, oke. Orang Farisi. Orang Farisi Tuhan Yesus sebutkan sebagai domba-domba yang tidak mendengarkan suara gembalanya.
Mereka adalah orang-orang yang memilih kebenaran mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang sudah ada fakta, data di depan mata mereka, tetap kekeh dengan mengatakan orang ini menghujat Allah. Bahkan mereka jadi orang yang kemudian dicemooh oleh orang buta di pasal 9 pasal 9 ayat 30. Jawab orang itu, orang buta kepada mereka, orang Farisi, sungguh mengherankan kamu tidak tahu dari mana dia datang. Ketika kamu bertanya, dari mana dia datang, bagaimana dia bisa menyembuhkan mata kamu, sedangkan ia telah mencelikan mataku. Bagi orang buta ini, suara Tuhan itu sangat jelas ketika dia dicelikan matanya. Sudah sangat jelas kebenarannya. Tetapi bagi orang Farisi belum tentu. Mereka tetap bertahan pada kebenaran mereka sendiri. Mereka memilih kebenaran yang pas untuk mereka. Mereka memilih firman yang pas untuk mereka ikuti. Mereka mau ikuti firman yang pas dengan apa yang sedang mereka lakukan. Sementara ada orang buta yang buta dan terkutuk, tetapi dia melihat dan mampu untuk mengenali Yesus Kristus. Ini sebuah perbandingan yang sangat ironis, Bapak Ibu. Karena orang-orang Farisi adalah orang-orang yang terpelajar dan punya spiritualitas yang baik, tetapi tidak mampu untuk mengenali kebenaran yang ada di hadapan mata mereka. Bapak Ibu, pada akhirnya setelah perdebatan yang sengit, orang-orang harus memilih sikap mereka terhadap Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus bagi mereka? Bapak Ibu, kita akan melihat di pasal 9 ayat 35 hingga 41. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 9 ayat 35 hingga 41. Jika sudah, mari kita baca dengan bersuara 1, 2, 3. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah melihat dia, dan dia adalah yang sedang berkata-kata dengan engkau." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Ia pun sujud menyembahnya. Lalu kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya mereka yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena sekarang kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Bapak Ibu, Tuhan sedang membandingkan orang Farisi dengan orang buta. Domba-domba yang mengenal suara gembalanya dengan domba-domba yang tidak kenal gembalanya. Orang yang buta dan terkutuk ini pada akhirnya menjadi orang yang bisa melihat. Bukan hanya matanya, tetapi hatinya, jiwanya terbuka untuk melihat Yesus Kristus sebagai Mesias. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu bandingkan di ayat 17 sebelumnya, dia berkata, "Siapakah yang menyembuhkan mata kamu?" Dia sebut seorang nabi. Dia masih melihat Yesus Kristus sebagai seorang nabi yang punya kuasa untuk menyembuhkan mata orang buta. Tetapi ketika Yesus Kristus
menantangnya. Maukah kamu percaya kepada Anak Manusia? Siapakah dia, Tuhan? Kamu telah melihatnya yang berdiri di hadapanmu. Dia langsung mengenali suara gembalanya dan langsung berkata, aku percaya Tuhan. Dia tidak sebut lagi Yesus sebagai guru, tetapi sebagai Tuhan. Pengenalan akan memimpin kepada ketaatan. Sebagaimana Yesus Kristus taat kepada Bapanya, maka ia menjadi gembala yang baik. Domba-domba yang mengenal Tuhan juga akan dipimpin ke dalam ketaatan. Orang-orang Farisi gagal untuk percaya, untuk taat pada firman Tuhan. Karena mereka memilih mana yang mau mereka percayai. Mana kebenaran yang pas dengan mereka. Sementara orang buta itu sekarang melihat karena dia dengan hati yang percaya mau taat, mau percaya pada suara Tuhan. Bapak Ibu, Injil Yohanes berbeda dari 3 Injil yang lainnya. Injil Yohanes tidak buru-buru untuk berpindah dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Injil Yohanes selalu menutup kisah tentang mujizat, cerita tentang klaim pengajaran Tuhan Yesus dengan sebuah tantangan. Siapakah orang ini bagimu? Dan hari ini kita kembali mendengar klaim dari Yesus Kristus. Akulah gembala yang baik. Ayat 11. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 14. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Setelah kita mendengarnya, sekarang siapakah Yesus bagimu? Bapak Ibu jemaat sekalian, akulah gembala yang baik adalah perkataan yang menjadi undangan. Mungkin di antara kita hari ini ada yang hadir di tengah-tengah ruangan ini sebagai orang-orang yang memang rutin ke gereja dari masih kecil. Mungkin jadi rutin ke gereja karena diajak oleh teman-teman tetangga, oleh orang tua, oleh anak, dan sebagainya. Hari ini dia berkata kepadamu, akulah gembala yang baik. Dia mau jadi gembalamu. Maukah kamu percaya? Hari ini dia berkata, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku. Dia kenal kita. Meskipun kita jarang baca Alkitab, meskipun kita masih malas, meskipun kita masih jadi orang yang berbeda di luar gereja, meskipun kita masih suka salah ambil keputusan, meskipun kita adalah orang yang buta dan bodoh, dia tetap mau mati bagi kita. Karena dia punya kuasa yang cukup untuk menebus kita. Karena dia mengasihi Bapanya dan dia tahu Bapanya mengasihi kita, dia rela mati di atas kayu salib bagi kita. Hari ini adalah undangan bagi kita. Dia mengenal kita, tapi dia masih mengasihi kita. Apakah kamu masih memilih firman mana yang mau kamu taati? Apakah kamu masih memilih mana yang lebih enak daripada yang lain? Apakah kamu masih hidup bagi dirimu sendiri? Ini adalah peringatan bagi kita. Aku adalah gembala yang baik. Menjadi peringatan bagi setiap kita yang masih memilih untuk buta. Ada firman Tuhan yang menuntun kepada ketaatan. Apakah kita sudah mendengar dan mengikuti suaranya?
Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik. Gembala yang kenal siapa kami. Gembala yang tahu perjalanan kami. Tuhan yang menjadi saksi dari setiap keberhasilan, tetapi juga menjadi saksi dari setiap kejatuhan. Engkau adalah gembala yang baik, yang tahu bahwa kami bodoh dan buta. Tetapi adalah juga gembala yang siap maju ketika kami jatuh. Allah yang menatang kami ketika kami terjatuh. Allah yang mati bagi kami demi menyelamatkan kami. Hari ini kami menyerahkan hati dan pikiran kami. Kami yang masih belum memutuskan siapakah Allah yang mau kami ikuti. Kami mau percaya kepadamu, ya Yesus Kristus. Kami yang masih setengah-setengah, pilih-pilih. Tuhan, kami mau dituntun di dalam ketaatan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berjalanlah bersama dengan kami. Kami domba-domba yang buta dan bodoh. Kami butuh gembala yang baik. Kami membutuhkan Engkau bersama kami. Ini kami ya Tuhan, kami telah berdoa, haleluya, amin. Saya serahkan.